Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nihwan TV, kali ini mohon izin saya bercerita tentang anak yang merasa tidak nyaman karena dibanding-bandingkan dengan anak yang lainnya. Tepatnya anak yang sudah lulus kuliah tapi masih belum punya pekerjaan. Orang tua mengatakan begitu melihat anak tetangga yang lainnya menjadi anggota TNI, lalu ke anaknya bilang, seharusnya kamu jadi seperti itu. Ada lagi tetangga sebelahnya menjadi anggota polisi, ngomong lagi orang tuanya ke anaknya, seharusnya kamu seperti itu, jadi anggota polisi. Ada lagi di desa sebelah, anak kawannya menjadi ASN, pegawai negeri. Ngomong lagi orang tua ke anaknya, seharusnya kamu jadi seperti itu, kenapa gak jadi seperti itu? Sang anak ini kemudian merasa tidak nyaman karena dibanding-bandingkan dengan yang dianggap lebih sukses. Kami ngobrol agak lumayan panjang lebar. Yang pertama, saya saran kepada anak ini tetap husnuzon dan jangan ada rasa benci ke orang tua. Tetap, pertama karena memang orang tua menghendaki anaknya menjadi lebih baik, menjadi bagus karirnya, dan itu sebuah keinginan yang normal saja. Adapun kemudian kalau dianggap dibanding-bandingkan ini kurang nyaman, harus ada prosesi permohonan saling memaafkan satu sama lain. Kenapa demikian? Karena mungkin ada semacam dendam sejarah dirinya untuk anaknya. Maksudnya, saya begini, saya kuliah, saya begini, lulusan tidak tamat SMA, anak saya harus jadi sarjana dan harus jadi orang penting. Itu keinginan orang tua semuanya. Hampir semua orang tua atau kebanyakan orang tua. Dan yang pasti semua orang tua ingin anaknya lebih baik dari dirinya. Ingin martabat sosialnya terangkat, ingin status sosialnya terangkat, dan itu sudah lumrah. Adapun kemudian apa prosesi permaafan yang kita maklumi untuk orang tua dan kita terima orang tua kita tanpa syarat, tanpa kebencian umpamanya, karena banyak anak yang membenci orang tua karena orang tuanya membanding-bandingkan. Kita maklumi saja, sangat mungkin orang tua kita pendidikannya terbatas, baik secara formal maupun non formal. Kenapa? Karena umpamanya lulusan SD, umpamanya lulusan sanawiyah, umpamanya lulusan SMA atau SMA pun tidak lulus. Jadi ingin lebih dari dirinya, itu hal yang perlu kita apresiasi. Bahwa kemudian orang tua kita membandingkan dengan anak-anak lain yang dianggap sukses, itu hal yang sekali lagi wajar, walaupun dengan catatan kita sebagai anak-anak nih yang belum jadi apa-apa, umpamanya yang belum status sosialnya terkerek, status sosialnya belum keangkat, ya tetap bersabar. Anggap saja itu sebuah doa pemicu sekaligus pemacu buat anak-anaknya. Memang kalau ditanya lagi, sudahkah orang tua memberikan hal-hal yang terkait dengan tadi anak-anak yang menjadi anggota TNI, menjadi anggota polisi, menjadi anggota ASN umpamanya, jadi sukses ini dan itu. Sudahkah orang tua kita mengantarkan dengan segala hal-hal perangkatnya menuju ke sana? Mungkin tidak. Yang jadi ini itu, jadi A, B, C, D, E, orang tuanya bahkan sejak dini mempersiapkan itu, baik secara materi maupun
non materi, ada biaya untuk sekolah, ada pembiasaan untuk mendukung ke arah ke sana, itu bisa, itu sudah mereka lakukan. Sementara orang tua kita, umpamanya, sementara orang tua Anda yang menuntut untuk jadi ini dan itu di hasil akhirnya, sementara tidak mengantarkan pada proses untuk jadi ke sana, ya maklumi saja, namanya juga orang tua. Dalam keterbatasan itu, kita tetap menghormati orang tua. Dalam keterbatasan itu, tetap kita memuliakan orang tua. Dalam keterbatasan itu, tetap terima orang tua kita, ibu bapak kita, tanpa syarat. Terima itu. Dan kita berupaya untuk mewujudkan mimpi-mimpi beliau-beliau sepanjang yang kita maklumi. Dan untuk bapak ibu barangkali yang menuntut anaknya untuk jadi ini dan itu, juga tidak ada salahnya introspeksi diri, evaluasi diri, ngukur diri. Sudahkah kita sebagai ibu dan sebagai bapak memberikan hal-hal yang mengantarkan anak menjadi umpamanya anggota TNI, anggota polisi, atau jadi ASN, jadi A, B, C, D, dan seterusnya? Sudahkah kita sebagai orang tua memberikan perangkat-perangkat, memberikan perantara, memberikan materi dan lain sebagainya untuk menuju ke arah sana? Atau sudahkah kita menjadi teladan untuk anak kita? Itu juga menjadi evaluasi bagi kita sebagai orang tua. Kalau belum, maka yang terpenting adalah hargai anak kita, hargai diri kita. Karena setiap orang itu prosesnya beda-beda, gak sama. Setiap orang prosesnya beda. A, B, C, D, E gak sama. Jangankan dengan orang lain, jangankan dengan tetangga. Bahkan anak kita, umpamanya sebagai ayah dan ibu mempunyai 4 anak, proses untuk kesuksesan itu berbeda. Bahkan bakatnya pun mungkin berbeda. Semuanya punya jalannya masing-masing. Sepanjang itu jalannya baik, sepanjang ikhtiarnya benar, sepanjang tujuannya untuk kemuliaan, mari kita saling memaklumi sekaligus saling mengapresiasi satu sama lain. Karena yang terpenting adalah kita mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik. Yang terpenting bagi kita adalah kita menemani anak-anak untuk berproses menuju ke arah pengembangan diri, menuju ke arah kemajuan yang lebih baik lagi. Menemani saja, alamnya itu beda. Prosesnya antara satu dengan yang lain juga berbeda. Semoga tetap semangat dalam ikhtiar, semoga tetap semangat dalam berdoa, semoga tetap semangat dalam menjalani proses demi proses. Sepanjang itu baik, maka insya Allah dan sangat indah untuk kita rasakan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.